Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas nih mengenai usaha, tapi bukan dari bagaimana nih bagaimana usahanya setelah terbentuk, tapi bagaimana untuk membentuk suatu usaha dan binaan seperti apa nih yang diperlukan. Nah, tema kita pada hari ini adalah pengelolaan modal usaha UMKM, tentunya bersama dengan orang yang tepat, yaitu mentor UMKM Bang Pasmai Denta. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat. Ini kita matching ya, biru-biru ya. Oh iya. Beda tone aja Iya, ya. iya. Tapi bukan warna yang lain-lain, yang warna baju iya. kita ya kan. Pure baju Pure ya. baju, ya. Jangan macem-macem pokoknya ya. Sekarang kan agak sensitif. Agak sensitif soalnya, benar sekali. Abang, ini ketika lihat nih, wah ini akan ngobrol sama seorang mentor UMKM. Oh, enggak juga. Ini kayaknya para pemirsa Opini butuh untuk mewujudkan resolusi-resolusi mereka di tahun 2024. Betul. Barangkali nih ya ada yang mau buka usaha. Iya. Nah, butuh banget nih. Yes, ya. Nah, untuk menjadi seorang mentor ini, Bang, kenapa sih kepikiran untuk menjadi itu? Iya, iya. Akan langsung kita jawab mungkin ya. Oh iya boleh. Ya, tentu semua orang sebenarnya bisa ya menjadi mentor, asalkan punya pengalaman yang relate dengan apa yang mereka kerjakan. Karena pada dasarnya mentor itu ya intinya edukasi kan, edukasi. Karena ada beberapa kegiatan yang itu setara dengan mentor. Kalau mentor ujung-ujungnya kan prosesnya namanya mentoring, Iya, gitu mentoring. kan. Tapi di satu sisi ada yang trainer kan, artinya mentraining gitu kan. Ada lagi coach yang coaching. Jadi profesi ini setara nih. Kita di satu sisi kenapa ngomongnya mentor? Karena ada pengalaman yang bisa kita bagi. Kuncinya di situ, Mbak. Kalau mentoring itu berdasarkan pengalaman, bisa menceritakan pengalaman sendiri atau menceritakan pengalaman orang lain yang kita anggap sukses. Nah, kemudian kalau training ya memang kita mentraining, artinya kita punya keahlian. Beda lagi dengan konsultan dan yang lain-lain. Nanti mungkin ada segmen lain kita membahas itu. Nah, di kita sendiri mentor gitu ya. Lebih kepada saya selaku mentornya. Sementara job desk-nya kita mementoring para pelaku UMKM. Tetapi misalnya apakah para pelaku UMKM juga bisa jadi mentor? Bisa, pasti bisa. Nggak ada, karena untuk mentor itu nggak perlu ijazah S1, S2. Tapi pengalaman Anda seberapa banyak. Nah, ini berangkat dari ini tadi seorang UMKM juga bisa menjadi mentor. Apakah Abang juga pelaku? Ya, siap. Ini sebenarnya kita cerita dulu sebagai pembukanya, Mbak ya. Kenapa saya memilih di dunia mentoring, yang walaupun di sisi lain juga sekarang itu saya berstatus sebagai business coach untuk UMKM. Karena memang pengalaman saya itu lama di perbankan di bidang pemberdayaan nasabah, hampir 8 tahun. Kita mementoring para pelaku usaha UMKM. Dulu mungkin setiap bulan itu ada mungkin sekitar 10 kelas kita ya. 10 kelas banyak itu ya? Ya banyak, Mbak. 10 kelas kali aja minimal satu kelasnya itu 25 orang. Jadi satu bulan kita harus mengedukasi 250 orang. Itu kalau orangnya. Kalau jamnya itu satu kelas 2 jam. Artinya satu bulan minimal 20 jam kali 8 tahun. Biasa. Jadi itu berdasarkan experience kita, pengalaman kita. Jadi para pelaku UMKM atau para profesional, baik itu Mbak misalnya kan walaupun saat ini menjadi bagian dari TVRI, tapi Mbak bidangnya ahli di bidang podcast dan yang lain, Mbak bisa kok jadi mentor di bidang ini, buka kelas ya. Kalikan aja Mbak pengalaman Mbak bekerja di TVRI, berapa kali mempodcast orang gitu kan. Itu pengalamannya nggak bisa dibayar loh, Mbak. Pengalaman itu nggak bisa dinilai dengan alat tukar uang ya. Jadi di dunia mentoring itu bagi saya asik, dan itu
karena pengalaman kita, dan kita punya banyak relasi dengan para pelaku UMKM yang itu kita edukasi mereka, dan dampaknya itu adalah bagaimana mereka bisa mengelola usaha kecil mereka itu yang minimal termanage dengan baik dulu. Itu tahap pertamanya. Kalau mereka nanti bercita-cita dari mikro ke kecil atau ke menengah, itu impiannya mereka. Tugas mentor, nah kita masuknya tugas mentor, ya bagaimana mementoring dia agar dia mampu nih. Kalau bercita-cita dari mikro ke kecil aja dulu gitu ya. Nah, kita harus mementoring, mencontohkan ini loh yang harus dilakukan. Kalau perusahaan A dulu kita atau orang A dulu, dia melakukan perubahan itu berdasarkan A, B, C dan D. Ibu kira-kira bagaimana? Bisa nggak melakukan yang seperti itu? Itu yang namanya mentoring, Mbak. Kita ada pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri yang kita ambil dari situ. Kalau saya sendiri, selain dari punya pengalaman hampir 8 tahun di bidang pendidikan di perbankan, karena saya juga sudah pensiun di dunia perbankan, otomatis yang saya ambil pertama langsung terjun ke dunia entrepreneur waktu itu. Jadi salah satunya saya mendirikan dulu ada yang namanya Zivana Payment, itu di bidang authorized distributor pulsa, dan juga saya membuka toko perlengkapan harian bayi waktu itu. Itu ya kita mulai terjun di dunia real. Jadi pengalaman saya di bidang profesional dan ditambah dengan di bidang pelaku usaha ya. Okay. Tapi saya nggak ngomong entrepreneur, saya nggak mau. Saya ngomong aja ini saya pedagang kecil lah gitu, Mbak. Karena rendah ya. Bukan. Bebannya menurut saya berat. Iya. Entrepreneur orang pasti kayak Iya, karena pada dasarnya kalau dulu sih ya kita beranggapan saya punya usaha ini loh, kemudian update biar orang tahu, pengusaha ya. Ternyata come on, ayo kalau kita dalami, semakin kita mendalami itu, kayaknya semakin kita menganggap kita kecil lah, Mbak ya. Ya gitu. Nah, Bang, menurut Abang sendiri nih, selaku seorang mentor, gimana perkembangan dunia usaha di Bengkulu? Kan sekarang setelah pasca pandemi sih semakin banyak ya. Nah, sekarang pandangan Abang gimana? Nah, ini pertanyaan yang paling bagus. Saya baru dapat pertanyaan ini. Mohon maaf ya, bukan berarti saya ketika saya diundang beberapa media, kayaknya ini baru pertanyaan ini baru dapat nih. Dalam artian begini. Mungkin yang lain punya pertanyaan. Bang, ini terbang nih nanti nih. Jadi gini, jarang pertanyaan ini keluar. Termasuk kalau saya berhadapan dengan mahasiswa di kampus juga ya. Ini sangat keren. Saya ingin menjelaskan ini dulu, Mbak. Ini mumpung mudah-mudahan TVRI bisa menyiarkan yang khusus di Bengkulu ya. Setelah pandemi kita harus belajar. Kita harus belajar banyak. Berbenah. Bahwasanya usaha itu harus punya manajemen. Iya. Walaupun dia usaha kecil, Mbak, katakanlah kaki lima atau emperan lah, apapun lah kita menyebutnya itu gitu ya. Itu harus punya manajemen dengan baik. Artinya apa? Pandemi mengajarkan kita bahwa pelaku usaha sekecil apapun harus punya literasi, Mbak. Oh ya, benar sekali. Literasi harus diwujudkan dengan cara mengedukasi. Itu. Dan sekarang masalah kita adalah minim literasi. Betul, Mbak. Bukan saya gini. Kita coba menghubungkan sedikit dengan program pemerintah. Kita bukan berarti nggak mendukung, sangat mendukung. Artinya apa? Solusi utama atau solusi gandengannya ya, tandemnya selain dari BLT, Mbak. Itu. BLT apakah bagus untuk menstimulus ekonomi? Tapi untuk mensustain pekerjaan itu nggak bisa dengan BLT. Benar sekali. Nanti saya bahas di belakangnya. Bagaimana kalau seseorang itu dikasih modal 1 miliar pun di UMKM bisa habis nggak dalam 1 minggu? Bisa. Kalau dia punya literasi, tentu beda cerita. Literasi harus diwujudkan berdasarkan edukasi. Edukasi, siapa yang melakukan? Edukator. Siapa itu edukator? Salah satunya mentor. Benar sekali. Gitu, Mbak. Kira-kira. Kalau sekarang menurut Abang sendiri masyarakat udah mulai jeli belum? Ya, nih kembali lagi. Pandemi mengajarkan kita itu. Sebagian masyarakat sudah mulai pindah nih. Tapi gini, Mbak, kita berharap ya. Pemerintah concern di sini di bidang literasi ini. Pertanyaan bagus banget nih. Pemerintah harus concern nih bahwa bagaimana mengupayakan masyarakat kita melek nih dengan pendidikan.
Artinya apa? Artinya saya pengen menjelaskan bahwa masyarakat kita masih sedikit, Mbak, yang mau mengatakan saya bukan butuh modal, saya butuh pendidikan. Saya butuh, benar. Pemerintah tolong dong, yuk sama-sama kita merangkul bersama-sama. Sehingga begini, mohon maaf, sehingga kita pengen mengangkat bahwa pelaku usaha kecil di Bengkulu atau mikro itu adalah pelaku usaha yang haus dengan pendidikan, bukan yang sebatas haus dengan mencari modal, bukan. Ya, kalau edukasi, literasi, mentoring, training dan yang lainnya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu ini menjadikan pelaku UMKM kita berkualitas, Mbak. Satu, Pastinya. kalau dia berkualitas, dia punya mindset yang bagus bagaimana mengembangkan usaha. Tentu yang pertama bukan modal. Jadi ini sudah mengurangi pemerintah memikirkan sebenarnya memanjakan para pelaku UMKM. Kalau literasinya bagus, edukasinya baik, otomatis, Mbak, ujung-ujungnya apa? Pelaku UMKM kita bisa mandiri. Jadi tidak hanya sebatas tiap bulan, Pak, kapan BLT cair, kapan PKH cair gitu loh. Jadi kita bisa sebagusnya, sebaik mungkin kita menginginkan bagaimana pelaku UMKM kita itu mandiri. Dan bagaimana pergerakan UMKM itu berbasis ekonomi kerakyatan, bukan berbasis pada ekonomi corporate yang terjadi saat ini, Mbak. Para pelaku UMKM kita masih tergantung dengan ekonomi corporate. Yuk pemerintah, swasta jeli dong untuk yang ini. Baik, Gitu lah. Nah, nanti kita sambung lagi nih. Siap. Menarik sekali pembahasan tentang bisnis pagi-pagi ini ya. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjut lagi. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.